Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Sama Channel, bersama belajar dan berbagi informasi. Hari ini kita akan bahas asesmen SMART akhir tahun Matematika SMP kelas 8 tahun 2023-2024 seri 2. Nomor 9. Pada sebuah lingkaran, daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari disebut titik. Pembahasannya, kita buat lingkaran sebagai ilustrasinya. Kemudian yang ini namanya jari-jari, ini juga jari-jari lingkaran, dan ini busur lingkaran. Untuk daerah tersebut dinamakan juring lingkaran. Oke, nomor 10. Sebuah taman berbentuk persegi, panjang berukuran panjang 20 meter dan lebar 16 meter. Di tengah taman terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Luas taman di luar kolam adalah titik meter persegi. Pembahasannya, kita buat ilustrasi taman berbentuk persegi panjang, ukurannya 20 meter dan 16 meter. Di sini panjangnya 20, lebarnya 16. Kemudian di tengah kolam di tengah taman diberi kolam berbentuk lingkaran. Diameter lingkaran adalah 14 meter. Nah, kita akan mencari daerah yang warna hijau ini, luas taman di luar kolam. Maka pembahasannya luas, yaitu luas taman dikurangi luas kolam. Luas taman berbentuk persegi panjang 20 kali 16. Kemudian luas kolam berbentuk lingkaran PR kuadrat. Karena diameternya 14, maka jari-jarinya bisa disiasati dengan 14/2. 14/2 ini jari-jarinya. 20 dikalikan 16 menghasilkan 320. Itu nanti kita hitung berikutnya. Kita coretin dulu yang terkait 14/2. 2 dibagi 2 1, kemudian 22 dibagi 2 menghasilkan 11. Selanjutnya 7 kali 2 14, maka 14 di bagian pembilang kita coret juga. Jadi yang bagian belakang ini, kolam ini, tinggal angka 11 dan 14. 11 nanti kalikan 14, 154. Sehingga luas sama dengan 320 dikurangi 154. Ketemu 166. Jawabannya adalah yang A. Kemudian masuk soal nomor 11. Sebuah roda memiliki diameter 21 cm. Jika roda tersebut berputar menggelinding 500 kali, maka jarak yang ditempuhnya adalah titik. Pembahasannya, jarak tempuh berarti keliling lingkaran dikalikan 500 kali. Karena diameternya 21, maka jari-jarinya 21/2. Ini saya tulis begini, ini jari-jarinya. Keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. 2 kali 22/7 kali r nya 21/2 dikalikan 500. Kemudian angka 2 kita coret, angka 2 ini kita coret. Selanjutnya angka 7 kita coret, angka 21 kita coret. 21 kita coret, tinggal 3. Tinggal mengalihkan 22 kali 3 kali 500, menghasilkan 33.000.
33.000 ini satuannya masih cm, kemudian diubah ke dalam meter, maka dibagi 100, nolnya hilang 2, tinggal 330 meter. Jadi jawaban yang A. Nomor 12. Pada gambar berikut diketahui panjang OA 20 cm, AB 10 cm. Luas daerah yang diarsir adalah titik. Kebetulan gambarnya di sini tidak ada arsirannya, nanti akan kita benahi. Oke, pembahasannya. Gambar kita benahi dulu yang diarsir yang ini. Nah, yang diarsir yang itu. Luas daerah yang diarsir yang ditanyakan, maka cara menghitungnya. Luas daerah arsiran adalah karena berbentuk juring lingkaran, maka sudut juring dibagi 360 kali pi R kuadrat. R yang besar itu 30, jadi panjang OB di sini 30, maka R-nya dihitung 30. Kemudian yang juring kecil ini jari-jarinya 20. Biarkan seperti ini dulu, tidak kita hitung, kita sederhanakan dulu. 72 dibagi 72 menghasilkan 1, 360 dibagi 72 menghasilkan 5. Kemudian yang belakang ini 72 dibagi 72 juga 1, 360 dibagi 72 menghasilkan 5. Sehingga ditulis seperti ini: 1/5 kali 3,14 kali 30 kuadrat dikurangi 1/5 kali 3,14 kali 20 kuadrat. Bentuk ini bisa difaktorkan menggunakan yang sama di sini, 1/5 dan 3,14 di sini juga, sehingga berbentuk luas arsiran 1/5 kali 3,14 kali kurung buka 30 kuadrat dikurangi 20 kuadrat tutup kurung. Bentuk yang di dalam kurung ini merupakan selisih kuadrat, jadi bisa kita siasati menjadi 1/5 kali 3,14 kali 30 kurangi 20 dikalikan lagi 30 tambah 20, seperti ini. 30 dikurangi 20 itu menghasilkan 10, kemudian 30 ditambah 20 menghasilkan 50. 5 kita coret, 50 kita coret, 50 kita coret, tinggal 10 yang ini dikalikan 10 ini menghasilkan 100 dikalikan 3,14 menghasilkan 314. Jadi luas arsiran adalah 314. Jawaban yang benar adalah C, 314 cm persegi. Oke, selesai. 13. Pada lingkaran Q ada sudut pusat PQR dan sudut keliling PAR. Jika besar sudut PAR adalah 60 derajat, maka besar sudut PQR adalah titik. Pembahasannya, ilustrasinya ini lingkaran, titiknya pusat lingkaran di sini, titiknya diberi nama Q. Di sini sudah ada keterangan Q, lingkarannya, pusatnya. Kemudian sudut pusat PQR, maka dibuat titik P dan R, kemudian dihubungkan. Misalkan titik P-nya di sini, kemudian titik R-nya di sini, kita hubungkan dengan Q, titik P dengan Q dan R dengan Q. Oke, kita hubungkan. Ini sudut pusat. Kemudian ada sudut keliling PAR, berarti butuh huruf A. P-nya sudah, R-nya sudah, tinggal A. A-nya misalkan saya letakkan di sini, maka tinggal menghubungkan demikian. Setelah itu yang sudah diketahui adalah PAR. PAR itu sudut keliling karena berada di keliling lingkaran titik A. Dengan demikian ini kita kasih angka 60 derajat. Kemudian tinggal mencari sudut
PQR. PQR merupakan sudut pusat. Sudut pusat dengan sudut keliling hubungannya, sudut pusat merupakan 2 kali besar sudut keliling, sehingga sudut PQR 2 dikalikan 60 derajat ketemu 120 derajat. Jawaban yang sesuai adalah D. Kemudian nomor 14. Jika diketahui jari-jari lingkaran 21 cm dan sudut pusatnya 120 derajat, maka panjang busur yang menghadap sudut pusat tersebut adalah titik-titik. Pembahasannya, panjang busur itu sudut pusat dibagi 360 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran 2 PR. Nya saya menggunakan 22/7 karena di sini jari-jari lingkarannya 21 itu kelipatan 7, maka saya menggunakan 22/7 walaupun di sini tidak diketahui nilai P-nya. Kemudian 120 kita coret, kita bagi 120 menghasilkan 1. 360 dibagi 120 menghasilkan 3. Selanjutnya 3 kita coret, 7 kita coret, 3 kali 7, 3 yang ini dikali 7 21, maka yang 21 ini kita coret juga. Tinggal angka 2 dan 22. 2 dikalikan 22 menghasilkan 44. Jadi panjang busur 44 cm. Jawaban B. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut P 2x-10 derajat, kemudian sudut Q 3x-25 derajat, sudut R X tambah 55 derajat, maka besar sudut S adalah titik itu. Pembahasannya, kita lihat di sini sudut P dan sudut R pada segi 4 tali busur PQRS, P dan R saling berhadapan. Besar sudut yang saling berhadapan adalah jumlahnya 180 derajat. Dengan demikian, sudut P dan R ini kita hitung dulu. Sudut P nya 2x-10 derajat, kemudian ditambah sudut R nya tadi X tambah 55. Oke. Kemudian sama dengan 180 derajat. 2x ditambah x menghasilkan 3x, kemudian min 10 tambah 55 menghasilkan 45. Jadi 3x tambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 3x saja 180 derajat dikurangi 45 derajat. 3x sama dengan 135 derajat. X-nya ketemu 45 derajat. Jika X sudah ketemu 45 derajat, maka tinggal disubstitusikan nanti. Namun kita hitung dulu, kita lihat dulu hubungan antara Q dan S. Sudut Q dan S berhadapan, besarnya 180 derajat, maka bisa ditulis sebagai berikut. Sudut Q tambah sudut S 180 derajat. Sudut Q kita gantikan dengan 3x-25. 3x dikurangi 20. S dulu kita cari. S dulu kita cari, kemudian yang Q baru kita gantikan dengan ini. S sama dengan 180 derajat dikurangi Q. Sudut Q, kemudian sudut S sama dengan 180 dikurangi Q-nya tadi 3x-25. Ini 3x-25. Jika kurungnya kita buka, maka sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi 3x ditambah 25. Kemudian yang X-nya tadi sudah diketahui 45. 45 ini nanti kita substitusikan ke sini sebagai pengganti X, sehingga diperoleh sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi
3 kurung buka 45 derajat tambah 25 derajat. 3 dikalikan 45 derajat 135 derajat, sehingga sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat ditambah 25 derajat. Hasilnya 70 derajat. Jadi sudut S besarnya 70 derajat. Jawaban yang sesuai adalah C. Berikutnya nomor 16. Banyak bidang sisi pada prisma segi 16 adalah titik bidang sisi. Pembahasannya kita hitung dulu bidang sisi tegaknya. Tentunya karena prisma segi 16 maka banyak bidang sisi tegaknya ada 16. Kemudian sisi yang sejajar, prisma kan dibentuk dari bidang tegak dan 2 sisi sejajar, jadi banyaknya si bidang sisi sejajar adalah 2, sehingga jumlah keseluruhan adalah 18. Jawaban yang sesuai C. Nomor 17. Diketahui panjang kawat suatu kerangka kubus adalah 156 cm. Panjang rusuk kubus tersebut adalah titik. Kerangkanya jumlah panjangnya 156 cm. Pembahasannya, karena kubus terdiri dari 12 rusuk, maka jumlah panjang itu nanti akan sama dengan 12 kali sisi. Jadi 12S sama dengan jumlah panjang rusuk. Karena jumlah panjang rusuknya 156, maka 12S sama dengan 156, sehingga S saja 156 dibagi 12, S sisinya ketemu 13. Kemudian karena jawabannya yang di sini disediakan 12, 13, 16, 18, maka panjang rusuk tersebut adalah 13. Jawaban yang sesuai adalah B. Nomor 18. Dari pipa besi yang panjangnya 1,5 meter akan dibuat kerangka berbentuk balok berukuran 6 cm x 8 cm x 12 cm. Sisa pipa besi yang tidak terpakai adalah titik. Pembahasannya, berarti yang dihitung adalah panjang pipa keseluruhan dikurangi panjang untuk membuat kerangka balok. Kita hitung dulu, di sini pipanya 1,5 meter sama dengan 150 cm. Nah, dari sini baru kita pakai sisa pipa besi tadi 150 cm atau 1,5 meter dikurangi untuk membuat kerangka balok ini panjang ukuran balok, berarti panjang tambah lebar tambah tinggi dikalikan 4, sehingga bisa ditulis 4 kali 6 tambah 8 tambah 12. 8 tambah 12 20 tambah 6 26, sehingga nanti 4 tinggal dikalikan 26, sehingga 150 dikurangi 104 tadi diperoleh dari 4 kali 26. 150 dikurangi 104 menghasilkan 46 cm. Jadi sisanya adalah 46 cm. Berikutnya nomor 19. Luas permukaan kubus yang memiliki volume 729 cm3 adalah titik. Pembahasannya, karena yang diketahui volume maka berangkat menghitungnya mulai dari volume. Kita ingat bahwa volume sama dengan S pangkat 3 atau V sama dengan S pangkat 3. Kemudian tinggal kita substitusikan, tadi volumenya 729, maka 729 sama dengan S pangkat 3. Mencari bilangan, jika dipangkatkan 3 akan menghasilkan 729, yaitu bilangannya 9.
9 kali 9 81, 81 kali 9 729, sehingga S ketemu 9. Kemudian luas permukaan kubus yang ditanyakan. Karena kubus terdiri dari 6 bidang sisi yang kongruen dan tiap sisi berbentuk persegi, maka luas sama dengan 6S kuadrat. Nah, nilai S tadi ketemu 9, tinggal disubstitusikan ke sini, sehingga diperoleh luas sama dengan 6 kali 9 kuadrat. Luas sama dengan 6 kali 81. 1 kali 6 menghasilkan 6, 8 kali 6 48, sehingga luas ketemu 486 cm persegi. Jawaban yang sesuai adalah B. Berikutnya nomor 20, volume balok berukuran 12 cm kali 8 cm kali 5 cm adalah DET. Pembahasannya, volume adalah volume balok panjang kali lebar kali tinggi, maka V sama dengan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Angka yang sudah ada tinggal disubstitusikan ke rumus tersebut. V sama dengan 12 kali 8 kali 5. Untuk menghitungnya bisa disiasati. 5 kali 8 itu 40, anggap saja 4 kali 12 48, karena ada nolnya maka ketemu 480. Jadi jawaban yang sesuai adalah D, 480 cm kubik. Nomor 21, limas berbentuk persegi, alasnya persegi dengan sisi 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas adalah DET. Kita mau menghitung luas permukaan limas. Pembahasannya, gambar kita lengkapi dulu. Karena panjang sisinya 10, maka panjang ini yang merah ini nanti akan ketemu 5. Kemudian kita tambahi dengan garis penghubung ini sebagai tinggi segitiga BCT. Kemudian kita buat selengkapnya. Ini T, O, P, berarti ini T, ini O, ini P. Di sini tegak lurus, tinggal kasih angka. Tadi AB nya sisinya 10, maka OP 5. Setelah OP ketemu 5, tadi dikatakan bahwa tinggi limas 12, maka TO atau OT 12. Maka mencari TP. Untuk mencari TP menggunakan triple Pythagoras sesungguhnya lebih cepat. 12, 5, pasangannya 13, triplenya 13. Namun nggak apa-apa, selain menggunakan triple, kita simak yang ini, panjang TP menggunakan teorema Pythagoras. Triple tadi sesungguhnya sudah memenuhi, tapi ada juga yang lupa, maka menggunakan seperti ini. TP sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat 25, 25 tambah 144, 169. Jadi TP sama dengan akar 169. Akar 169 ketemu 13, jadi TP nya 13. Kemudian tinggal menghitung luas. Bidang tegaknya terdiri dari sisi ABT, BCT, DCT, ADT, ada 4. Jadi luasnya luas alas tambah luas bidang tegak. Luas alas tambah luas bidang tegak. Alasnya berbentuk persegi, maka nanti sisi kali sisi 10 kali 10. Karena bidang tegaknya terdiri dari 3 segitiga, maka terdiri dari 4 segitiga, maka dikalikan 4. 4 kali luas segitiga, 4 kali setengah kali alas-alasnya 10. Ini tingginya yang ini PT atau TP 13 tadi sudah kita cari. Kemudian tinggal menyelesaikan 10 kali 10 100 ditambah 4. Nanti kita coret dulu. 4 dicoret,
2 dicoret, 4 dicoret tinggal 2 kali 1 kali 10 kali 13, 2 kali 13 26, 26 kali 10 260, sehingga luas 100 ditambah 260, 100 ditambah 260 ketemu 360, sehingga luas ketemu 360 cm persegi. Berikutnya nomor 22. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi suatu balok adalah 5:3:2. Jika luas balok itu 248 cm persegi, maka volume balok itu adalah titik. Pembahasannya model seperti ini kayaknya sudah saya tampilkan di pembahasan sebelumnya, cuma saya lupa judulnya. Oke, kita lanjut saja. Panjangnya misalkan 5A, kemudian lebarnya 3A dan tingginya 2A. Dari sini kita operasikan, karena yang terkait dengan luas maka dihubungkan dengan luas. Luas 2 kali kurung buka panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Luasnya tadi 248, maka tinggal menggantikan 248 sama dengan 2 kali kurung buka seperti ini. Kedua ruas kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 248 bagi 2 124, kemudian 15A kuadrat ini diperoleh dari 5A kali 3A itu 15A kuadrat, 5A kali 2A 10A kuadrat, 3A kali 2A 6A kuadrat, 15 tambah 10 tambah 6 ketemu 31A kuadrat. 124 sama dengan 31A kuadrat, maka A kuadrat 124 dibagi 31 ketemu 4. Dengan demikian nilai A saja akar 4 plus minus akar 4 ketemu min 2 dan plus 2, karena ukuran panjang maka yang dipakai yang positif 2. Belum selesai. Yang ditanyakan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 5A, lebarnya 3A, tingginya 2A. Tinggal kita ganti. Kemudian nilai A tadi sama dengan 2, kita substitusikan ke sini, ke A di sini. Ketemu volume sama dengan 5 kali 3 di 5 kali 2 kalikan lagi 3 kali 2 kali 2 kali 2, 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 4 kali 6 24 kali 10 240, sehingga jawaban yang sesuai adalah 240 cm persegi. Yang D. Berikutnya nomor 23. Alas prisma berbentuk belah ketupat memiliki diagonal 18 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka volume prisma adalah titik-titik. Pembahasannya, prisma berarti luas alas kali tinggi. V sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk belah ketupat. Belah ketupat berarti luasnya diagonal kali diagonal bagi 2. Jadi V sama dengan 18 kali 24 bagi 2. Kemudian dikalikan tinggi prisma 20. Selanjutnya 2 kita coret, 24 kita coret, 24 dibagi 2 menghasilkan 12. Untuk perkalian 12 dan 18 ini istimewa. Istimewanya begini. Di sini puluhannya 1, di sini puluhannya 1, puluhannya sama. Kemudian jumlah satuannya 10. Di sini 2, di sini 8. Berarti 8 tambah 2 kan 10. Karena istimewa,
maka puluhannya tadi 1, di atasnya 1 adalah 2. Kemudian 8 kali 2, 8 ini kali 2 16, sehingga 18 kali 12 sama dengan 216. Kemudian 216 tinggal mengalikan 20 nanti. Ini istimewa tadi, ketemu 216 dikalikan 2, 20 maksudnya, ketemu 4320. Jawaban yang B, 4320 cm kubik. Soal nomor 24. Sebuah limas alasnya berbentuk jajar genjang yang alas dan tingginya masing-masing 12 cm dan 20 cm. Jika volume limas itu 600, maka tinggi limas tersebut adalah itu. Di sini yang ditanyakan tinggi limas, padahal di sini ada tinggi, itu tinggi berarti tinggi alas limas. Alas limas berbentuk jajar genjang, tingginya 10. Pembahasannya sebagai berikut. Karena limas maka menggunakan sepertiga. V sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Ini saya bedakan, tinggal tinggi limasnya T besar, tinggi jajar genjang T kecil. Alasnya tadi jajar genjang, maka nanti penulisannya sebagai berikut. Alas kali tinggi bagi 2. Ini yang untuk jajar genjang, ini T-nya ini T limas, T di sini T jajar genjang. Kemudian tinggal ganti angka. Karena yang diketahui volumenya 600, maka V di sini diganti 600. Selanjutnya kita sederhanakan. 3 dan 2 kita coret. 3 kali 2 6, 12 dibagi 6 menghasilkan 2. 2 kali 10 20, sehingga tingginya nanti 600 dibagi 20. 600 dibagi 20 ketemu 30. Oke, jadi tingginya 30 cm. Berikutnya bersambung, ternyata bersambung ke seri ketiga. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.